Halo semuanya, selamat datang di Detektif Asral, muakal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita bertiga ya. Sudah ada Jesselyn nih. Halo Jesselyn. Halo. Udah ada Bro Willy. Dan juga gue Bo as host hari ini. Dan kita akan ngebahas salah satu topik yang bisa dibilang banyak banget yang request. Karena lagi kejadian, apa ya bisa dibilang ya, ya bencana alam, tragedi yang terjadi di Amerika Serikat. Dan banyak banget konspirasi-konspirasi ataupun hal-hal yang janggal tentang hal ini. Yap. Hari ini kita bertiga, kita bakal coba nih ngulik sebuah kasus Los Angeles wildfires. Ini udah bukan kasus, ini udah insiden nasional. Iya. Insiden dari LA wildfires ya, yang dimana ya membakar hampir banyak banget lah ya kan, pemukiman dan lain-lain. Dan banyak yang berasumsi karena dari kejanggalan-kejanggalan bahwa ini adalah sebuah sabotase, atau bisa dibilang ada pihak lain selain alam yang mempengaruhi kejadian atau insiden kali ini. Kita akan coba lihat dari sudut pandang supernatural. Akan kita bedah coba apakah betul bahwa ini adalah sabotase atau hanya kejadian alam yang memang sudah ditakdirkan. So langsung aja kita kuak. Tapi sebelum itu, let's go. Kita bumper dulu. Oke, bencana yang dialami dari Los Angeles inilah ya telah menyita perhatian seluruh dunia yang seperti aku kasih tahu di awal tadi ya. Jadi bencana dengan total luas area yang terbakar ini, per update kita ya per tanggal 18 Januari itu 164,7 km persegi. Ini terjadi di area besar, yaitu di Palisades dan juga Eaton. Yang dimana nih dimulainya nih kebakaran ini pada tanggal 7 Januari pada siang waktu setempat di 2025 pastinya ya. Dan ada banyak banget nih hal-hal yang menjanggal kenapa ini menjadi sebuah hal yang diperguncingkan oleh seluruh umat manusia. Nggak seluruh juga sih, tapi ya mayoritas lah, terutama di jagat internet gitu kan ya. Karena nih mulai adanya orbs dan benda mirip UAP. UAP itu ya nama lain dari UFO lah. Apa singkatan? Unidentified. Bener. Unidentified. Ya hampir bener, tapi bener terus A-nya angkasa pura. Kau bukannya unidentified. Iya, tapi kan susah ngomongnya. Dulu dinamakan UFO, sekarang UAP. UAP. Unidentified aerial. Oh, aerial. Yes. Apa namanya? Kreatif. P-nya? Fenomenon. Oh, fenomenon. Nah, bener sih sebenarnya. Yang terekam stasiun berita nih. Dan nggak itu aja, karena bahasa Indonesianya itu ada translationnya, yaitu FAT. Apa tuh? Fenomena angkasa tidak teridentifikasi. Ya bener sih. Itu gue ciptaan gue sendiri. Dan selanjutnya itu terjadi penolakan polis-polis asuransi ya dari rumah-rumah yang area terbakar itu, walaupun memang udah lumayan lama sih, per Maret 2024 gitu kan. Memang mungkin ya gue nggak tahu, ini analisis gue sendiri ya, mereka tahu nih kayaknya LA ini nih agak-agak bakal banyak bencana atau apa gitu kali ya, karena ada dampak kekeringan juga terjadi di LA ini gitu. Oke, terus juganya keringnya dam ya itu atau tempat penampungan air di Palisades sendiri dan lain-lainnya. Jadi banyak banget teori konspirasi yang muncul nih dengan adanya mungkin ini ya banyak faktor lah. Yang pertama tuh katanya nih sebuah senjata ya kan, DEW ya kan, direct energy weapon ya kan, atau juga ada dari HARP juga gitu. HARP kan itu kalau nggak salah senjata, alat musik ya. beda, HAARP betul ya gue ya? Ya. Betul.
Modifikasi cuaca. Ya, modifikasi cuaca lah. Terus juga ada karena ini dia yang paling kurang nih menurut gue. Untuk menghapuskan ya kan bukti-bukti dari PDD. Itu teori-teori konspirasi di luar sana. Ataupun ada juga tentang pembuatan LA Smart City. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun memang itu brosurnya udah ada di internet gitu kan, tapi ya memang itu terjadi dan itu memang benar direncanakan. Tapi ya nggak tahu apakah karena memang tanahnya begitu mahal di sana di LA sendiri kan, jadi mereka membuat hal ini. Dan ya itu sangat saling menyangkut paut lah, bahwa janjian ini nih konspirasi yang dilakukan oleh elit-elit penting kali ini yang memiliki kepentingan di dalam situ gitu kan. Walaupun ya PDD gue nggak tahu sih bisa membuat ini apa enggak gitu kan ya. Oke, kita akan bahas satu-satu pastinya dari seluruh teori konspirasi ini. Tapi sebelum itu dari kami dari tim Detektif Astral juga turut berduka cita atas kehilangan secara materi dan juga non materi yang terjadi pada masyarakat di LA ya kan. Ya semoga yang meninggal diberikan kelancaran lah dan lain-lainnya, dan juga pihak keluarga yang telah ditinggalkan. Kita akan bahas satu persatu dari teori konspirasi yang akan kita coba kuak apakah harus kita dibang atau kita bahasa Indonesianya dibang dibantah lah ya, dibantah secara sudut pandang kita ya, sudut pandang supranatural, ataukah memang ini kita mencium-cium bau konspirasi di sini. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tau update dulu, karena nih total emergency response ya per tanggal 18 Januari ada 27 nyawa yang menghilang totalnya, dan membakar lebih dari 14.442 bangunan. 1.500 hampir 1.600an tuh rusak dan 12.000 lainnya kurang lebih itu hancur. Dan area terbakar itu sekarang seperti yang gue bilang di awal tadi sekitar 164,7 km persegi. Dan hal ini masih bisa bertambah karena belum padam ya kalau nggak salah ya. Sampai detik ini belum padam totally. Jadi masih dalam proses untuk ya mungkin karena kekeringan di sana ya. Jadi terus menyambar. Kabo, ini per tanggal berapa? Per tanggal 18 ini 18 Januari. Tapi kita syuting 19 Januari. Oke. So apa aja sih teori konspirasinya? Mari kita kuak satu-satu ya. Let's go. Oke, dari banyaknya teori konspirasi gue pengen mulai dari yang paling menurut gue agak kurang ya, yaitu adalah pelenyapan bukti kasus PDD. Nah gue gak tahu nih, tapi muncul dugaan kebakaran di LA ini adalah upaya PDD melenyapkan bukti-bukti pengadilan. Diketahui bahwa mansionnya di LA akan diselidiki oleh pihak berwenang terkait dugaan kasus-kasusnya dia. Yang pertama ada human trafficking, illegal sex workers, sexual abuse, dan lain-lain. Jadi hal ini heboh di dunia maya lantaran ada unggahan yang menyatakan mansion PDD lenyap terbakar. Walaupun ternyata unggahan tersebut didebang dan terbukti bukan mansion milik PDD sendiri. Tapi nih, kalau lu lihat kan kita harus coba meneliti dengan sudut pandang lu nih, dan juga harus ngecek. Tapi apakah lu melihat sebuah keinginan PDD sampai sebesar ini untuk melenyapkan bukti-buktinya itu? Mau jawab bareng nggak? Yuk, 1, 2, 3. Enggak. No. Kenapa? Well, setelah gue nge-scan PDD dengan update-update yang terbaru, rasanya sih gak ada hubungannya bau energinya antara dia mau menghilangkan bukti-bukti human trafficking dengan fires segaban-gaban LA. Gak kerasa koneksinya, sama sekali gak kerasa. Orang pas kita ATI ke mention PDD aja kita gak menemukan terowongan-terowongan kontroversial apa, kita gak menemukan. Jadi kayaknya jauh. Oke, jauh. Dan juga ya balik lagi PDD pun juga lo lihat tidak memiliki kapasitas yang memang untuk bisa ya melakukan hal seperti ini ya. Simpelnya aja Kabo, harusnya kalau misalnya emang PDD ingin menghilangkan barang buktinya, harusnya langsung aja, kayak nggak usah nunggu sampai sekarang juga ya nggak sih, kayak udah keburu polisi bahkan kan nemu berapa tuh 1.000 oil yang baby oil yang diberitakan di media-media gitu. Iya, ya udah langsung aja gitu kan. Dan karena itu juga harus berita ini sempat dibang juga kan atau dibantah ya, karena mentionnya juga tetap ada gitu kan, masih berdiri, bukan yang tipikal sudah terbakar, kan buktinya di sana. Dan kalau mau pakai logika negara Konoha ya lebih baik nyogok daripada bakar rumah sendiri, biayanya lebih gede. Enggak, bukan rumah sendiri juga sih, seluruh kota. Iya, exactly gitu loh. Makanya enggak nyambung gua rasa. Ke situ ya. Kalau untuk sebuah teori konspirasi kayaknya agak sulit ya untuk ke arah sana. Mau tambahan juga sama aku sempat kayaknya dia mungkin entah dengar dari berita apa dengar dari orang yang pada ngomong kayak gitu ya. Dia sempat pusing Kabo. Kenapa?
ya pusing takut merembet kayaknya. Iya, kena tempat Iya, gua gitu kena tempat kan. gua. Iya. Ya, tapi itu tim kreatif deket gak sama Per update sekarang areanya dia itu nggak kena api LA itu, meskipun sebenarnya cukup dekat dengan Pelican. Oke. Iya, So kalau gitu kita dibang juga ya teori konspirasi ini di ya. bank. Oke, so kalau gitu teori konspirasi yang menyatakan bahwa ini adalah untuk mengalihkan bukti-bukti yang dimiliki kasus PDD itu adalah salah dari sudut pandang kita. Kita debang. Oke, kalau gitu kita masuk ke teori konspirasi yang kedua. Oke, selanjutnya nih menurut gue ini konspirasi yang paling agak nyambung dan bukti-buktinya juga agak aneh, janggal juga, yaitu tentang adanya kebakaran ini terjadi karena Directed Energy Weapon atau DEW. DEW. Kalau bahasa Indonesianya DEW. Aku tahu otak Kabo kemana. Hah? Gue juga tahu otak kita berdua kemana. Aku juga tahu otak the client kayak gimana. Nggak enak ya DEW. Dew ya. aja bilangnya Dew. Tapi enak juga sih. Oh, salah ya. Gue lebih tahu lagi otak lu gimana sekarang. Terbukti Makin ya tahu Kabo gua. ya. Oke, jadi ini salah satu klaim yang beredar luas. Wait. Intermezzo. Itu pasif lu. Jadi lu doyan yang Ya tergantung. Berarti Kabo lebih suka ceweknya yang pegang kontrol. Kok ke arah sana sih, Jas? Oke, jadi ini salah satu klaim yang beredar luas menunjukkan kebakaran hutan tersebut dipicu oleh serangan Direct Energy Weapon. Dan teori ini menguat setelah sebuah video muncul yang memperlihatkan sebuah objek tak dikenal di langit selama kebakaran nih. Dan penggunaan media sosial juga membandingkan kehancuran saat ini dengan kebakaran Laihana tahun lalu di Maui. Ya, itu di Hawaii ya kalau nggak salah ya. Hawaii. Betul. Yang menunjukkan adanya kesamaan dalam pola kehancuran sebagai bukti serangan yang disengaja gitu loh guys. Jadi nih, sebenarnya tuh di Hawaii itu pernah terjadi kebakaran yang kayak gini ya kan, yang dimana yang terselamatkan itu hanya objek-objek yang berwarna biru. Dan dari DWE dan DEW aja lah, dari direct weapon ini atau laser ini ya, itu tuh memang ya untuk warna biru dia tuh kayak menyerap ya, bukan menyerap ya, tidak mau membakar gitu kan, bahasanya apa ya, Memantul, refleksi. reflection, reflektif. reflektif. Ya, warna biru reflektif terhadap lasernya atau energi. Nah itu dia, karena ada banyak juga kayak mobil warna biru. Ini ada foto-fotonya nanti ya, kayak Tong sampah warna biru itu tuh nggak terbakar sama sekali, walaupun ternyata ada di beberapa tempat meleleh juga ya, gitu kan. Nah gue nggak tahu nih, bisa jadi karena kejadian dari LA ini dari satu tempat atau enggak, gue nggak tahu nih. Direct weapon ini nih menuju ke seluruh kota gitu, atau memang karena ini itu tuh dipicu karena satu faktor ya kan, orang lagi main-mainan laser gitu mungkin, yang versi itu kan ada ya laser yang sangat-sangat pekat banget yang bisa motong gitu dan lain-lain gitu kan, timbullah percikan api atau entah dia ke mana, ke pohon atau kemana gitu kan, adanya api ya kan karena sakingnya panas plus angin Santa Ana gitu loh. Nah angin di LA pada saat itu memang kondisinya adalah sedang kekeringan gue ya dilanda kekeringan, terus dam juga kosong gitu kan ya. Nah memiculah yang namanya terjadi kebakaran tersebut, plus membakarnya itu ataupun jadi merambat karena angin Santa Ana sendiri yang begitu, malah ada tornado sendiri juga ya. Ya, ada tornado api. Betul, tornado api guys, gitu kan. Jadi alam nih juga ikut-ikutan membantu di sini. Nah, apakah betul direct energy weapon ini nih benar-benar membuat jadi sebuah faktor? Kan ada video-videonya ya, dan udah dilihat tadi sama Bro William aja Jesselyn ya. Jadi langsung aja, mungkin ini kita kasih cuplikannya di sini. Nah, ini ada, kita mulai dari benda-benda aneh dulu nih, atau UAP atau UFO yang direkam, ya kan, oleh kamera wartawan ya di situ ya. Ya, dia terekam di berita malah. Di berita malah. Nah, menurut lu itu apa Bro Will? Apakah betul itu cuma, ya mungkin kalau di otak gua jangan-jangan itu sebuah benda yang memang karena angin lagi kenceng, karena dia jalannya kayak angin gitu. Bukan jalannya tuh bukan yang kayak cuk zigzag atau apa, tapi kayak alunan angin gitu, paham gak sih? Alirannya tuh aliran angin. Nah kalau lu lihat kayak gimana Bro Will? Jujur gue gak berani ngambil kesimpulan langsung sih, karena gue sendiri juga masih belum tahu itu apa, Bo. Tapi gue percaya, let's say itu videonya real ya, karena di mana-mana udah beredar kan, bukan AI, karena kan udah beredar di mana-mana kan. Ya, sampai masuk TV Amerika kok. But untuk mengatakan itu UAP atau UFO, gue nggak berani.
I'm not sure itu apa. Jadi kayaknya gue belum bisa menyimpulkan ini apa. Sorry, karena emang datanya kurang dan nggak kerasa ada energi tertentu dari video orbs yang terbang-terbang. Nggak berasa gue itu energi apa gitu. Gue nggak berasa. Benda aja gitu lah ya. Could be debris itu apa bahasa Indonesianya ya? Pecahan yang terbakar, Ya bisa jadi sih. Tapi kok lama gitu kan ya? We never know itu apa. Tapi for now gue belum berani menyimpulkan. Atau enggak itu bentuk penampakan iblis kali. Kan kalau di ini kan jin kan ada orbs gitu kan. Itu iblis versi besar. Atau enggak gitu. ada yang mau nyantet gitu kan. Ada yang mau nyantet bener. Ada Banaspati versi LA. Sampai ya ke LA ya. Bisa jadi cuy. Itu kalau di Indonesia anjir itu Banaspati itu guys. Ada gitu. Nah, Gak lah, bercanda guys. ya kita nggak tahu lah. Nah tapi ya poinnya gitu sih. Karena apa yang terjadi di LA sekarang ya banyak faktornya alam gitu kan. Walaupun ada agak keanehan. Nah keanehannya akan gue bahas sebenarnya di konspirasi selanjutnya. Tapi kalau feeling aku ya Kabo ya, kok ini ada berhubungan dengan sains ya? Ya sebenarnya kan ya memang aku juga bukan anak IPA apa gimana gitu ya. Mungkin barangkali di sini kayak ada teman-teman yang mungkin bisa menjelaskan atau mengerti gitu tentang fenomena alam yang seperti itu. Boleh banget sih tulis di kolom komentar. Pokoknya aku ngerasanya itu ada hubungannya dengan sains Kabo. Nah tapi kalau untuk direct energy weapon itu gimana Bro Will yang bisa membakar? Sebenarnya sih kayaknya titiknya dari satu tempat ya, dari palisade dulu ya? Iya dari palisade. Semua bermula tuh dari palisade dulu gitu kan. Terus panjang di loh. Kenapa? Lalu di Eaton setelah iya di Eaton. Ini panjang loh. Silakan Bro Will. Mau gue tumpahin semua yang gue temuin? Boleh. Soal DUI ini ya. Termasuk extraterrestrial. Yang UFO itu maksudnya. Karena kalau lu tanya gue mengenai DEW ini, gue lebih banyak dapat infonya dari extraterrestrial, Bo. Nggak pas tadi kita penelitian Iya. sedikit ya. Tadi ya pas Mau gue offline. tumpahin semua gak nih ke clients? Silakan. Ini soal kita berbicara soal subjeknya adalah DEW. Oke. Ya, direct energy weapons. Oke. Gue tahan supaya nggak semuanya info gue spill karena kan lu masih pengen yang lain. Jadi gini the client semuanya. Tadi pas kami research di situ, Bo nanya mengenai Direct. Willy, Jesslyn, ini direct energy weapon gimana? Ada Spill possible saja nggak? Willy, jangan ditahan, kata Keris. Kenapa Keris? Emang? Kamu Tumben. lebih leluasa Baiklah. dan infonya nanti lebih banyak yang didapatkan, kata Keris. The clients, bukannya gue dapet dari vision gue, tiba-tiba ada presensi extraterrestrial ngikut ke research kita. Gue nggak tahu ini bukan Pleiadian, ini bukan Arcturian, bukan apapun, tapi dia kayak menamakan dirinya Andromeda. Andromeda itu gue juga bingung ya, maksudnya galaksi kah atau rasnya mereka namanya Andromeda? I don't know. Tetapi menjawab pertanyaan Bo yang ini ada DEW nggak? Si Andromeda itu mengatakan tidak, teknologi kalian manusia untuk membakar sampai skala sebesar itu tidak sanggup katanya. Yes, dulu pernah ada peradaban di planet kalian, planet bumi, di mana penghuninya tuh sudah sangat canggih sehingga bermain-main dengan planet dan melubangi ozon sehingga tenaga matahari beserta seluruh paketnya, gue nggak ngerti apa, ada infrared lah, sinar ini langsung menghantam planet dan itu membakar. Tetapi saat itu saja bukan berarti menyebar. Itu kata Andromeda. Gue kaget dong. Kok bisa begitu? Itu dulu untuk menjawab itu. Kecuali lu pancing info-info lain nih. Oke. Jadi intinya kalau kata Andromeda bukan karena direct energy weapon. Direct energy weapon mungkin ada. Bukan mungkin ada, emang sudah ada. Tetapi tidak mampu untuk membuat kekacauan dan kebakaran yang sampai semasif itu, dia bilang. Kecuali memang dipicunya bukan yang weapon yang skala besar ya. Kali mungkin ya cuma laser-laser kecil. Intinya percikan api lah. Ya. Mungkin lebih ke arah situ. Tapi nantilah kita akan coba di conclusion aja lah ya. Karena masih banyak teori-teori konspirasi yang akan kita bicarakan. Oke, kita move dari DEW ya. DEW? Iya, DEW. DIY. Enggak, Bukan. Dew, iya. Si gitu Dew. aja. Si Dew nih. Dewi nih pasti nih penyebabnya nih. Enggak ya? Tapi ya aneh juga sih. Karena kejadiannya hampir sama ya. Yang masih misteri sama gue. Kenapa warna biru itu tuh tetap yang masih terselamatkan gitu kan. Itu kamu yang jawab. Itu ada hubungannya dengan sains, Kabo. Itu aku kerasa kenceng banget. Enggak, misalkan kalau api gitu kan. Kenapa ya yang biru itu masih terselamatkan, yang semuanya udah pada gosong gitu kan. Gua rasa bisa jadi kebetulan loh. Karena Oh, Ya. aku mau nambahin sedikit boleh ya? Iya. Sorry ya.
Dan aku juga tadi sempat dapat vision dan ternyata ya sudah dikonfirm juga kan dengan yang tadi Kabo udah ngomong. Nggak semuanya yang warna biru itu selamat juga. Ya itu aku cuma kerasa pas kebetulan aja ya. Di berbagai tempat birunya ini yang masih agak selamat gitu ya, nggak gosong gitu kan. Lanjut Kak Will. Udah itu doang. Nah, Emang ini bener komprehensif. Oh oke. Oke, lanjut. Dan gue nggak tahu juga nih apakah di Hawaii karena kejadiannya hampir sama semua. Ada apa dengan warna biru? Gue nggak tahu deh. Ada hubungannya dengan sains, Iya, tapi kita belum bisa memetakan. Dan kita nggak kapabilitas lah untuk. Iya betul. Dan lu tidak mencium bau-bau itulah ya. Enggak Konspirasi sih. di sini Enggak ada di DEW konspirasi ini di situ. maksudnya. Oke, di DEW. Oke, lanjut masuk ke selanjutnya, itu adalah tentang Smart LA City. Nah, ini klaim ini hampir mengatakan bahwa pemerintah merencanakan bencana ini untuk pembangunan kota yang lebih padat penduduk dan lebih hijau, bertajuk LA Smart City, sesuai dengan goalsnya dari PBB sendiri ya. Jadi hal ini semakin diperkuat dengan keanehan dari berbagai perusahaan asuransi rumah yang tidak memperpanjang jaminan dan menolak request klaim asuransi warga sejak Maret tahun lalu. Jadi pas kejadian ini, udah makin bingung dia, anjir gimana gua asuransi rumah hilang dan lain-lain lah ya, makin stres. Nah ini sebenarnya agak masuk juga di teori konspirasi yang selanjutnya, kita bahas langsung aja ya, yaitu di agenda New World Order sendiri nih. Waduh, mulai elit-elit global nih tentang modifikasi cuaca atau weather modification. Jadi New World Order ini atau elit global ini ingin membuat pemukiman yang lebih padat, hampir sama kurang lebih kayak LA Smart City, yang dimana proyek ini 15 Minute City dinamakannya, sebuah proyek kota yang memiliki aksesibilitas tinggi. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Gubernur California dan juga Joe Biden telah merencanakan bencana di balik layar bersama NWO. Oke, nah jadi semakin diperkuat dengan kebijakan pembatasan air juga nih guys ya, yang dimana mendadak serta Palisades Reservoir yang airnya habis tak tersisa. Yang gue bilang tadi kan, karena cadangan air atau damnya itu tuh udah bener-bener gak ada, mereka mau madamin air aja, madamin api aja juga susah, gak ada cadangan api, nyarinya kebingungan dengan suasana yang bener-bener chaos kan di situ kan. Dan kalau nggak salah gue juga dengar kabar tentang adanya pemotongan anggaran ya, untuk katanya sih mengefektivitaskan, yaitu dana anggaran divisi ataupun departemen ya kebakaran lah, firefighter gitu kan, pemadam kebakaran. Nah itu kan kayak semua ini serba kebetulan banget gitu kan. Ada apakah ini rencana memang si elit global sendiri, ataukah memang nih rencana dari gubernur-gubernurnya di California terutama gitu kan. Karena memang ya udah liar banget nih. Istilahnya teori-teori konspirasi ini menyebar kemana-mana. Tapi yang kita bicarakan di sini memang ya yang paling besarnya. Tapi kalau dari yang lu cek nih, ada nggak sih orang-orang besar yang memang menyebabkan kejadian ini? Mau dimulai dari mungkin beberapa foto dari gubernur-gubernurnya? Boleh. Mau coba? Oke. Boleh. Ada di slide. Di situ ada gubernurnya dari California ya, Gavin Newsom, dan juga ada dari Californianya sendiri, dari LA-nya sendiri, wali kotanya jatuhnya ya. Namanya Karen Bass. Nah, ada 2 fotonya di situ, dan juga ada Joe Biden ya. Gue selipkan juga, tim Katrif sudah selipkan. Kira-kira kalian melihat adanya sebuah konspirasi nggak sih? Ada niat memang kesengajaan, ataukah mereka pure kaget aja gitu loh dengan terjadinya kebakaran ini, dan mereka ikutan, ya pasti panik lah. Apalagi petinggi-petinggi kayak gitu. Jadi kayak oke, ini fix bencana. Tapi kalau mereka sudah tahu ini adalah sebuah konspirasi ataupun ini adalah sebuah settingan yang dilakukan oleh elit global, yang mereka kayak sudah paham, terbesit gak sih di memori para petinggi-petinggi ini? Oke, pertama-tama ya Kabo, aku nggak melihat baik dari Karen Bass, bacanya gimana, correct me if I'm wrong ya, Gavin Newsom, terus ada Joe Biden di sini kan fotonya. Aku nggak merasa mereka saling bekerja sama dalam hal pembakaran ini. Oh, jadi memang Terus tidak ada terang. niatan ya? Iya, tidak ada niatan dari mereka. Bahkan aku sempat ngeliat gitu ya, Gavin Newsom kayak hah gitu. Dia nggak tahu menau gitu tentang Panik lah ini. Iya, maksudnya gitu, kok bisa sih terjadi kayak gitu. Jadi dia nggak tahu menau tentang kok bisa gitu. Ini tuh ya gitulah. Terjadilah tragedi kebakaran ini terjadi istilahnya tragedi gitu. kebakaran. Jadi memang mereka tidak aware, maksudnya kayak bukan aware ya, kayak gue udah tahu ini bakal terjadi gitu kan. Iya, kalau misalnya direncanakan kan harusnya mereka udah tahu kan. Tapi ini kagetnya dia emang ini kaget. Kamu rasa ini real gitu ya? Real kalau yang Gavin. Ya? Iya. Kalau Joe Biden stres. Kenapa? Waduh,
anggarannya bakalan keluar berapa nih ya? Oh iya. Karena Itu kan yang di otaknya. pasti kan ada yang namanya pengungsi juga dan Iya. lain. Dan pengungsinya ini kan bukan pengungsi yang mayoritas menengah ke bawah. Rata-rata yang kebakaran ini kelas atas deh. Iya, dan jujur aja Joe Biden nggak seneng akan hal itu. Ya pastilah, karena balik lagi kan, termasuk aset juga loh itu kan, LA gitu loh. Sebuah ikonik lah, kota ikonik. Nah, lu setuju nggak apa yang dibilang Jocelyn Browell bahwa ini memang pure aja, mereka kaget juga gitu. Setuju? Setuju, karena gue harus ngukur dulu kan dari foto-foto dan energi kota LA dengan cara gue gitu kan. Apa sih yang terbesar itu? Gue nggak merasa ya adanya energi yang besar mengenai yes, akhirnya kebakaran kita dapat untung. Gue nggak merasa begitu. Sama. Lebih di atas 90%, 95% kayak anjir. Nah, How come this happen gitu? Gimana caranya ini bisa kejadian? Oke. Jadi di Amerika masih pakai kata-kata anjir ya? Bisa. itu kalau ke Indonesia. Iya. Kalau di bisa. Indonesia Kira- ya mau pilih mau holy tut mau Iya. Holy Wings maksudnya kan. Enak tuh. Oke, lanjut. Jadi jawabannya bukan agenda New World Order sih. Bahkan dari tadi gue ada kerjasama sama Arka nih. Arka bilang New World Order aja gak bisa create a massive destruction seperti itu dengan kesannya alami begitu. Mereka kalau mau sebesar itu pasti ketahuan tanpa bantuan alam gitu. Karena oke. Jadi 1, 2, 3, 4 teori yang gue udah bilang tadi, yang udah kita coba kulik, ini rata-rata kurang lebih hasilnya adalah zong semua nih, dibang semua, ya kan? Kalau gitu kita masuk ke kesimpulan aja kali ya. Kita coba menelaah kejadian dari LA wildfire ini. Oke, kita masuk ke ranah-ranah ya kesimpulan tapi masih panjang lah. Oke, let's go guys. Nah, dari keseluruhan yang sudah didebang, secara nggak langsung kalian mengatakan bahwa ini adalah sebuah kejadian alam, bencana alam yang dimana terjadi karena semuanya serba coincidence, sebuah sengajaan. Karena yang menjadi sebuah pergunjingan internet dan seru untuk kita bahas oleh orang-orang bahas yaitu adalah ya semuanya tadi itu Teori yang gua konspirasi. sebut, teori-teorinya tadi mungkin juga pas banget dari semua perumahan polisnya di cancel ya kan, terus damnya pas lagi kosong, jadi untuk bertindak cepat susah ya kan, walaupun ya dari pihak negara ya kan, negara sendiri juga sudah berusaha ya nyiramin cairan biar apinya tidak menyebar dan lain-lain, tapi sampai detik ini pun masih menyebar dan banyak yang kehilangan nyawa juga di situ. Nah, sebenarnya faktor apa sih guys kalau kalian lihat? Apakah pure bencana alam yang memang terjadi dikarenakan takdir Tuhan atau takdir kubukan, ataukah gimana? Kalau bisa disimpulkan seperti apa guys? Yes, secara simpelnya gitu. Dan ada kesan, ini gue coba meramu kata-katanya supaya enak didengar ya. Ini simply takdir checkpoint yang terjadi. Ini sebuah insiden di mana ada manusia yang dirugikan, mungkin juga ada manusia yang diuntungkan. Tetapi bukan berarti dari manusianya deliberately atau purposefully atau dengan sadar supaya sengaja ngebakar-bakar, tidak. Simply terjadi. Gue kasih analogi, Jakarta rawan banjir. Kita udah tahu itu ya. Tapi mungkin pemdanya nganggep remeh dengan penanganan banjir. Alhasil terjadilah banjir 5 tahunan yang dahsyat, genang di mana-mana. Terus what can you do? Udah terjadi, telat kan? Nah, dalam banjir itu pasti ada pihak yang dirugikan, kita penduduk biasa, pasti ada juga pihak yang diuntungkan. Apapun itu. Entah mungkin penjajah ban-ban renang atau insurance, gue gak tahu gimana, stok saham, atau lu mana tahu kalau tiba-tiba pabrik-pabrik atau perusahaan penyedia jasa itu pompa air dan pipa-pipa malah order naik drastis, lu mana tahu. Itu juga yang terjadi di LA. Gue ada nangkep kesan pemerintah LA ini nganggep remeh, kejadian. Nah terus ada yang menarik. Apa hubungannya dengan kubukanan? Sudah boleh ya? Silakan Willy, kata Keris. Jadi gue gak bermaksud melangkahi Tuhan, the clients. Tetapi kadang-kadang kan pertanyaan dari the clients kayak intervensi Tuhan atau tidak. Ada yang mesti gue lurusin cara pemahaman gue mengenai intervensi Tuhan, Bo. Intervensi Tuhan tuh bukan selalu, maksudnya gini, gue mau bandingin Megatrust, Yellowstone National Park, dan juga LA Fire. Nah, LA Fire ini terjadi dan kubukannya membiarkan sistem berjalan dengan sendirinya. Dengan kata lain, ya emang dibiarin sama kubu Tuhan, kubu kanan.
Tapi kalau Yellowstone National Park, yaitu super volcano di California juga, di California kan ya tim kreatif, itu sampai sekarang nggak meledak-meledak, Bo. Nggak meletus-meletus. Itu intervensi kubu kanan. Begitu pula dengan Megatrust, feeling gue di Indonesia. Kok amit-amit jangan Katanya terjadi. 2024 gitu kan. Ya, whatever lah, nggak terjadi. Itu intervensi kubu kanan. Jadi malah yang belum terjadi dan ditahan, itulah intervensi kubu kanan. Yang LA Fire ini, kubu kanan nggak mengintervensi, sistem berjalan dengan sendirinya. Jadi memang sudah ditakdirkan loh. Karena dalam fire itu, konteksnya. tadi kan udah sempet riset sama tim kreatif kan. Gue ngeliat vision yang macam-macam, termasuk mulainya dari angin. Angin yang gimana kok membawa partikel bermuatan listrik. Gue nggak tahu itu bisa terjadi, dan kayaknya itu yang menyebabkan. Udah gitu kering lagi Santa Ana kan, dan partikel bermuatan listrik udah jadi. Ya gue nggak ngerti sainsnya gimana ya, itu possible atau enggak. Tetapi gue ingat sepanjang sejarah dunia ada kebakaran yang bisa terjadi tanpa sebab. Itu kayaknya yang terjadi di LA ini. Ya. Sorry, kalau Yellowstone itu di Idaho. Oh oke, thank you. Bukan California ya? Oh ya, ralat berarti intinya di US juga. Tapi harusnya udah jatuh tempo Yellowstone itu national super volcano. Kalau Yellowstone meledak, diduga ledakannya itu bisa sama atau minimal lebih kuat daripada Gunung Toba loh. Gunung Toba dulu super volcano kan tim kreatif. Iya, sama powerfulnya. Itu meledak Yellowstone, memenuhi sepertiga bumi minimal. Habis men. Tapi lu tahu gak sih kenapa Gunung Toba itu tuh udah nggak meledak lagi? Kenapa? Karena udah toba. Udah tobat. T-nya mana? T-nya mana yang terakhir? Ya, itu dia. Karena udah toba. Oke, jadi ya Garing kamu. Asik sendiri. Ya, asik sendiri. nggak apa-apa guys. Biasa. Ini jokes Udah lama gue nunggu bau kayak gitu. Oke, nah tapi memang ini semua serba kebetulan ya. Tapi kalau ngomongin pemicunya, ini tadi gue belum nanya ke Bro Will. Tapi yang lu rasa adalah karena memang angin yang membawa sebuah partikel listrik dan bertemu dengan mungkin benda-benda objek yang gampang terbakar, akhirnya terjadi seperti itu. Terus terjadilah percikan api. Percikan api itu makin melebar kemana-mana dibawa oleh Santa Ana. Ya, kurang lebih seperti itu. Intinya alam totally. Alam, ini alam. Makanya gue bilang tadi kan, nggak tahu berapa menit lalu, ini adalah insiden yang terjadi naturally, simply satu checkpoint dalam satu kehidupan manusia, yang dimana akan ada yang diuntungkan, akan ada yang tidak diuntungkan. Tapi simply orang-orang di LA itu, terutama pemerintahnya, menganggap remeh. Begitu. Jujur, ini insurance diuntungkan loh. Karena sebelum kebakaran mereka turunin semua kan. Jadi pas ibaratnya kalau gue bos insurance, anjir kebakaran beneran, untung kita udah sengaja mempersulit konsumer. Ya bangsat jahat sih ya. Tapi artinya dia diuntungkan sementara. Bukan betul. Berarti secara. Tapi kan duit polisnya udah masuk dia. Iya, bukan berarti secara sadar si insurance tuh tahu nih bakal accident. Enggak tahu. Kerasanya energinya begitu. Ataupun dia sudah menerka dengan bukan fenomena alam ya, tapi sudah dengan pernah terjadi kan ya. Sudah pernah terjadi. Ya. Nih, LA itu kan kering dan pernah kebakaran kan. Kalau lu jadi punya kantor insurance, lu akan menggampangkan kantor insurance atau menyusahkan? Ya, maksudnya menyusahkan pelanggan atau menggampangkan? Ini bisnis. Menyusahkan pasti. Iya, exactly. Ngeklaim, pasti. Karena kalau makin gampang lu makin rugi dong. Bentar-bentar orang klaim, gua kebakaran atau gua rusak, lu yang rugi. Bisa dimengerti kan cara pikir bisnis kayak gitu. Ya benar juga sih apa kata lu sih Bro Will ya. Yang sangat diuntungkan ya pasti ya si pihak asuransi ya kan, karena polis mereka yang udah dibeli ya kan, terus di drop semua ya kan, walaupun mereka nggak harus bayar asuransi lagi, tapi mereka udah nelen duitnya tanpa harus mengganti gitu kan. Ya yang kasihan sih sebenarnya ya masyarakat di LA sendiri, terutama di Palisades dan juga Eaton ya, karena kan di sana kan bukan kalangan menengah ke bawah yang paling banyak atau mayoritas, tapi kalangan besar, artis-artis tinggalnya di situ ya kan. Jadi ya koleksi-koleksi branded mereka ya hilang begitu saja ya nggak sih? Ya walaupun gue yakin di sana pada punya bunker lah ya. Gue yakin kayak surat-surat ataupun kayak gold or something ya masih bisa brankas, masih tersimpan dengan rapi lah ya kan. Masih ada isinya, bisa dibuka dan aman. Walaupun ya gue nggak yakin semuanya punya ya. Pasti ada juga anjrit kalau kayak gitu kan gue bikin brankas or something gitu kan ya. Ya gue nggak tahu, intinya kerugian mereka pun ya jutaan dolar pasti.
Oke, tapi terlepas dari itu juga pihak asuransi sudah sadar, ya nggak sih, bahwa kejadian ini akan terjadi karena memang tiap tahunnya ada aja ya kasus-kasus kebakaran tiap ya. tahun dari ini yang terbesar itu di tahun 2017, 2018, 2020. Jadi hitungannya kayak hampir tiap tahun terjadi aja kebakaran di sana. Karena memang daerahnya kan daerah kering, terus gampang satu sulutan atau percikan api aja kalau terbawa angin bisa jadi sebuah kebakaran. Tandanya ini diperkuat ataupun merambat ya gara-gara kejadian alam Santa Ana ini. Yes. Gitu kan. Kayak gitu. Nah, tapi ya karena ini kalangan atas gitu kan ya. Amerika gitu kan. Nah, di sini ada beberapa netizen memberikan sebuah teori juga sih sebenarnya. Yaitu apakah karena ini karma atau karmik dari mereka sendiri ya. Gitu kan, yang telah mereka perbuat ataupun negara itu perbuat, tanda kutip, you know what I mean. Kalau bicara karmik ya Kak Bo, ini kan sebenarnya kan konteksnya udah ngomong kalau ini Sebab kan kebakarannya gede ya. Jadi Jadi karma berapa banyak orang gitu. Jadi udah bener-bener banyak orang-orangnya. Ya kita harus ngelihat satu-satu sih. Ataupun dari negara tersebut ya sama lah, bencana alam kan di mana-mana pasti dikaitkan dengan ya negara tersebut atau tempat tersebut, mungkin tempat yang apa gitu kan atau azab Tuhan lah kalau di Indonesia kan. Ramainya hal seperti itu ya, contohnya kejadian bencana waktu dulu di Indonesia, tsunami Aceh ya kan. Kalau dibilang azab kan berarti Tuhan yang mengintervensi dan membuat kebakaran itu terjadi seolah-olah seperti itu kan. Tapi di sini yang kami temukan itu lebih ke arah checkpoint yang saling bertemu. Oke. Kak Bo. Jadi ada memang dari kelalaian manusia, mungkin seperti yang tadi Kak Will bilang, bahwa ada beberapa pihak yang menganggap remeh kayak gitu kan. Terus fenomena alam ya itu bertemu jadi satu. Oke. Dan menyebabkan kejadian ini ya. Ya, dan menyebabkan tragedi ini. Bro Will lagi dapat apa nih? Oke. Lu dapat apa nih? Something apa nih Bro Will? Coba Kak Will ada tambahan nggak mengenai karmik? Atau lu ada tadi dengar something lagi? Ini kayaknya ada Arka nih. Dia bilang, pemahaman kalian mengenai karmik itu sepertinya masih seperti itu ya katanya. Dia kayak mencoba menelaah pemahaman gua dan orang-orang. Karmik tuh kesannya kayak orang punya dosa apa, nah lu kena akibatnya. Lu berbuat baik apa, nih terima berita baiknya. Tidak seperti itu cara kerja karmik. Semua yang terjadi di planet kalian tuh adalah sistem. Bahwasanya kebakaran ini harus terjadi, si Arkanya bilang yes, tetapi bukan karena kubu kiri atau kubu kanan yang menghendaki ini terjadi. Sistem manusianya yang kurang mampu menanggapi itu. Arka bilang gini, sekarang misalnya ada suatu daerah yang gelombang pasang surutnya tinggi. Dan misalnya setiap tahunnya daerah itu selalu turun. Lalu kalau orang-orang tetap bermukim di situ dan tenggelam sampai 50 tahun ke depan, itu kesalahan siapa kata dia. Kalian mau mengatakan itu kesalahan alam, karma? Tidak, itu akibat sistem dan ibaratnya itu ulah kalian sendiri. Tetapi, nah ini Arkanya, ini pemahaman baru buat gua. Kami, para makhluk multidimensional, terkadang harus, terkadang harus bekerja lebih ekstra, dia bilang, untuk menggiring orang-orang tertentu ke checkpoint tertentu. Pernahkah kalian merenung, kata Arkanya ke gue, pernahkah kalian merenung mengapa dalam kejadian insiden kebakaran di Los Angeles ini ada orang yang saat itu di sana, ada yang saat itu tidak di sana. Itu karena makhluk-makhluk multidimensional membimbing supaya orang menggiring ke checkpointnya tertentu. Misalnya, ketika manusia itu belum waktunya terbakar atau meninggal, kami akan memberikan impuls ke batinnya untuk menghindar dari rumahnya. Entah alasan bisnis, entah alasan berlibur, entah alasan keluar kota. Rasa natural impuls hatinya pengen tidak mau di rumahnya saat itu. Itulah yang dimaksud dengan checkpoint. Namun bahwa kebakaran ini pasti terjadi karena yang seperti kamu katakan tadi. Manusia yang sistemnya tidak siap menghadapi kekeringan angin ini. Jadi ini semua sistem ini semua termasuk dengan bencana-bencana dimanapun ya bro? Sama. Dibilang yes, itulah sistem planet bumi. Yang dimaksud karmik, kalau aku boleh membantu orang ini mengupgrade pemahaman, lebih tepatnya kami makhluk interdimensional mengintervensi dengan checkpoint kalian. Emang begitu I see. Ini mind blowing sih. Anjir, ini pemahaman baru buat gue juga. Padahal gue kira di konten cerek.
Karena lu nggak mau sih diterusin yang tadi yang ekstraterestrial. Ini sekarang dari Arka loh. Tadi yang ekstraterestrial panjang lagi sebenarnya. Cuma ya we save it. Emang begitu Keris. Teruskan Willy, teruskan. Ini pemahaman baru buat gue. Enggak, ini masih masuk dengan konten. Kalau tadi kan agak nyebrang. Shit, gue baru tahu. Ini masuk bagus sih. Pemahaman baru sih. Jadi karmik itu ternyata terdapat intervensi, ya entah kita sebutnya kubu kanan atau kubu kiri. Karmik itu adalah, kata dia, jika aku boleh membantu orang ini, output terakhir yang terjadi di dalam atau di luar checkpoint yang harus dilalui. Anjir, dalam banget. Ulang. Output yang terjadi pada orang itu di luar atau di dalam checkpoint yang terjadi. Karena kalau checkpoint itu sudah ditentukan oleh kontrak prakehidupan, namun bagaimana si manusia itu mengikuti insting dan impuls hatinya, itu menentukan apakah dia keluar dari checkpoint atau mencapai checkpoint. Tetapi sekali lagi, sistem selalu akan terjadi, dia bilang. Kalianlah yang menentukan karma kalian sendiri sebagai populasi manusia dan juga apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Tidak ada karma yang berasal dari kami, makhluk multidimensional. Semua kalian yang melewati, kami hanya membantu kalian melewati karma-karma kalian. Apakah kalian berhasil atau tidak? Ya memang ada intervensi dari kami, namun selalu kalianlah yang menjalaninya. Selamat menjalaninya, dia bilang. Jadi berarti ini sama seperti hukum sebab akibat juga ya? Jadi apa yang, hukum tabur tuai. Apa yang kita perbuat, kita lakukan maksudnya di bumi, ya, itu yang kita dapat juga mungkin begitu kan ya. Entah di sekarang atau di alam nanti, atau di next life. Ya nggak, Jess? Iya. Itu, dalam. Tunggu. Bener gak? Gue langsung batin aja. Oh, dia bilang, itu yang menjelaskan. Tadi adik ini bertanya kepadaku, kata si Arka, melalui batin. Kamu jelaskan saja, Dik, katanya dia. Oke, gue nanya ke dia kayak, oh jadi itu juga yang menjelaskan kenapa kalau orang baik, kadang-kadang belum tentu dapat karma baik juga. Karena dia bilang, let's say ada seseorang yang memang melakukan sesuatu yang baik, dan para kubu kanan ingin orang itu dan efek perbuatannya memajukan apa yang bisa dimajukan, baik sekitarnya ataupun planet ini. Namun jangan lupa, walaupun kami bisa mengintervensi orang-orang yang ingin bekerja bersama orang baik ini, namun orang-orang yang akan bekerja bersama orang-orang baik ini masih potensial. Kami tidak bisa memaksakan impuls hati orang-orang baik ini akan bekerja atau tidak bersama orang baik ini. Jadi semuanya masih tergantung kalian manusia. Kalau orang-orang baik ini bertemu satu sama lain, ya sudah terjadi checkpoint yang sesuai pada waktunya dan sesuai yang direncanakan. Agak bingung, maksudnya orang-orang ini tuh maksudnya orang-orang ini gimana, Bro Will? Misalnya tadi kan dibilang ada satu, pakai bahasa gampang deh. Ini sekarang bahasa gue, ada satu orang baik nih. Kubu kanan ngelihat, oke, orang baik ini secara ke depan dia bisa impactful ke human lainnya ataupun ke planet ini. Secara baik. Tapi dia perlu kerja, gak bisa sendirian. Nah, dia mohon doa pada Tuhan kayak, Tuhan berilah aku orang-orang yang sesuai, rezeki yang baik, bla 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 kan. Kubu kanan dan makhluk interdimensional nyari potensial jiwa-jiwa yang cocok ataupun yang udah tahu bakal ketemu. Lu akan ketemu ini, coba ini, digiring hatinya. Ya, tapi kalau orang-orang yang di sini yang bakal kerja sama si ini tiap hari mager doang, main game doang, ya nggak terjadi juga, Bo. Itu yang menjelaskan katanya kenapa orang baik tidak selalu akan bertemu juga dengan yang seharusnya. Dan untuk menjawab secara lebih gampang, kenapa lebih banyak orang jahat bisa gampang ketemu orang yang geblek juga, itu ada hubungannya dengan kata dia, dengan insting DNA kebinatangan kalian. Karena kalian walaupun manusia, namun tubuh kalian itu mewarisi DNA binatang. Ini kok jadi begini sih, kontennya jadi dalam banget, Bo? Kenapa jadi spiritualis ya? Oke. Jadi konten spiritual ini, padahal cukup deh, balik ke Fire LE deh. Enggak, tapi gue mau nyimpulin yang tadi lu bilang sih. Oh iya. Bagus. Gue dapet pemahaman baru sih soal tadi. Tapi ya balik lagi ya, apapun yang tersebut dengan takdir tersebut ataupun istilahnya sistem yang sudah berjalan alias blueprint kehidupan kita, kalau kitanya tidak bergerak, ya nggak akan ketemu dengan istilahnya jauh dari checkpoint tersebut. Jadi tetap yang menentukan adalah diri kita sendiri. Betul. Terlepas itu akan menjadi karma baik atau karma buruk, atau checkpoint buruk atau checkpoint baik lagi itu akan tergantung diri kita sendiri. Mereka membantu tetapi tidak mengintervensi 100% ya kayaknya. Ya sama sih ketika lu ketemu
dengan orang-orang yang kok bisa ya gue ketemu lu ya kita DA lah ya kan, berkumpul terus dari yang tadinya berapa orang jadi 3 orang ya mungkin seleksi alam, ada yang namanya seleksi alam juga dan lain-lain ya. Semuanya tidak terjadi secara kebetulan juga ya kan, saling berkaitan juga, tapi ya balik lagi semua itu diimpuls dari diri kita sendiri dulu sih guys ya. Oke. Seru pembahasannya, tapi kita kayaknya cukup untuk LA Wildfire. Kesimpulan dari LA Wildfire ini yang udah agak melenceng dikit dari pembahasan, tapi gue yakin itu value yang bisa diambil ya kan. Yaitu adalah kesimpulannya bahwa kejadian atau bencana insiden ini terjadi karena memang akibat manusia dan alam. Entah human error atau apa kita gak nemuin ya, tapi percikan api tersebut ya terjadi karena alam juga dan ketidaksiapan manusia di sana untuk menangani bencana ini. Arkai bilang, nambahin lagi, dia tadi mau bilang kalian tidak mampu, maaf aku ralat, kalian belum mampu mengontrol alam. Jadi bisa dikatakan kalian tidak bisa berbuat apa-apa terhadap alam. Sudah pasti terjadi angin santa ana itu, tapi ya kebakaran itu kesalahan manusia katanya. Karena tidak mempersiapkan, tidak siap. Iya. Kurang lebih seperti buruknya kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah California maupun Los Angeles juga ikut mendorong terjadinya bencana ini sih. Betul. Ya balik lagi, orang-orang itu kan bukan rakyat doang kan. Ya nggak sih, pemerintah di sini ikut andil. Ya balik lagi sama cerita lu, analogi yang tadi soal banjir Jakarta. Iya. Kalau emang pemerintahnya yang punya kuasa dan punya ya untuk mengatur regulasi soal bencana banjir ini, ya di Jakarta pasti akan banjir besar ya surut, surut. Kalau kurang ya udah. Iya. Yang dimana yang katanya genangan air disebut jadi banjir disebut genangan air kan gitu. Kurang lebih seperti itulah guys. Untuk konten kali ini balik lagi kita doakan semoga seluruh masyarakat yang berada di LA sana ya segera membaik, dan pihak-pihak yang merasa ditinggalkan atau dirugikan dari bencana ini semoga mendapatkan sebuah pembelajaran untuk dirinya dia menjadi sebuah individu yang lebih baik lagi ke depannya dan mendapatkan ya rezeki-rezeki lain lah. Dan buat gue sendiri pembelajarannya adalah kita harus mempersiapkan apapun itu sih guys yang akan terjadi ke depannya nanti. Ya bener katanya Bro Willy, jangan mager terus main game doang seharian. Nanti jadi Alice in Borderland loh. Enggak, itu gue anjing, gue tuh lagi nyinggung gue sendiri. Kerjaan gue kalau lagi dia libur ya udah ngerem di kamar main PS harian. Saksinya adalah Virgo. Oke, jadi mungkin kesimpulannya buat the clients yang pengen ngopi-ngopi sama gue ya silakan yuk. Langsung aja DM atau enggak ya chat kontak person kan gue, kontak person dah. Bo kopi bo. Oke, boleh. Ke bawah. Di Kalibata aja. Yoi. Biar perbanyak teman banyak rezeki. Pahlawan Teris, gue masih suka sih Pahlawan Teris itu sampai sama, sekarang. aku juga tempat suka kita itu. riset G30S kan. G30S. Iya. Kami nggak diafiliasi, cuma emang gue akuin lumayan enak gitu. Iya. Enak sih, makanannya enak. Oke, kalau gitu the client semuanya terima kasih yang udah nonton konten kita kali ini, dan semoga kalian mendapatkan value dan ya anggap aja ini hiburan karena balik lagi semuanya adalah sudut pandang supernatural versi detektif astral. Yep. Mungkin sudut pandang supernatural dari pakar-pakar lain berbeda dari kita, ya who knows ya kan. Ini adalah sudut pandang dari detektif astral. Speaking about supernatural, kasih teaser dikit deh buat the clients yang mengenai ET Andromeda tadi. Boleh. The clients semuanya. Kalau tadi ada Arka, kan ada ET yang Andromeda tadi. Ternyata dia mengatakan terlepas benar atau enggak ya, bumi kita jauh lebih tua daripada yang kita pikir, dan bumi kita pernah menjadi orbitless planet. Planet yang tidak berorbit dan tak berbintang. Oke, itu untuk lain waktu. Itu nanti kita bahas di lain waktu di yang nggak terlalu berseberangan sebenarnya. Tadi mungkin Bro Willy bahas sedikit biar karena terlalu agak seberang banget. Iya. Tapi lagi dapat kan. Kalau takdir tadi oke lah, masih nyambung dikit lah, kayak tetanggaan gitu loh, bukan seberang banget. So terima kasih kalau kayak gitu, terima kasih Bro Willy, terima kasih Jesselyn, terima kasih gue sendiri, dan terima kasih untuk the clients yang udah nonton. Kita mau ingetin jangan lupa untuk kalian bergabung di membership kita juga. Kita setiap bulan akan ada live Q&A dan kalian bisa nonton juga lebih cepat konten-konten kita, dan ada JFD juga, grup FGD ya kan, forum group discussion juga sekarang sudah di Telegram, tapi linknya ada di kolom komentar di discussion di itu ya, community membership gitu. Nah di situ kita sudah banyak ngobrol-ngobrol juga, ngebahas banyak buat banyak teman-teman The Clients juga di sana. Silakan join dan tungguin konten IEC kita juga kembali ke Noise setelah libur sebulan kita tidak mengeluarkan IEC. Kita nextnya mau ngebahas apa? JFK ya? John F. Kennedy. Oke. Wah, seru ini. Seru banget. So sampai jumpa. Salam detektif astral, mengawal misterius dengan cara khusus.
Selamat malam.